Terus ini penjelasan para ulama. Qala dawu sinten al ulama'u, para ulama al muhaqqiquna kang padha temen. Ya kan? Atau ulama tahqiq. Wal aktsaruna lan wong ulama akeh min ashabina saking para sahabat kita, maksudnya itu ashabus Syafi'i. Wa ghairihim lan liyane ashabina yustahabu dan sunnahake. Sunnah berarti hukumnya jawaz itu maksudnya adalah sunnah. Tadi kan diperbolehkan memberikan kabar kematian kan, boleh kan. Jadi di sini itu hukumnya itu adalah sunnah, maksudnya boleh itu yustahab. Yustahabu dan sunat ake apa iklamu ahlil mayyiti, ngumumne keluargane mayit, wa qarabatihi lan kerabate mayit, wa asdiqaihi lan koncone mayit, li hadzainil haditsaini, haditsaini krono arai hadis loro ini. Jadi berdasarkan dua hadis ini maka disunnahkan mengabarkan keluarga mayit, mengabarkan kematiannya kepada kerabat ataupun saudaranya. Jadi memberitahu kematian seseorang kepada keluarga, kerabat dan teman-temannya, itu boleh hukumnya. Itu boleh hukumnya, sunnah hukumnya. Berdasarkan dua hadis ini. Hadis yang pertama itu adalah tentang hadis yanha anin na'i ya. Pertama menggunakan hadis na'iya an-najasyi ila ashabihi, itu hadis sahih, menggunakan hadis itu. Terus kemudian hadis yang kedua menggunakan berdasarkan hadis yang kedua, yaitu afala kuntum adzantumuni bihi. Ini bukti bahwasanya sunnah memberikan kabar kematian kepada kerabat, keluarga, teman. Qalu, ngucap para sahabat, ya kan? Qalu ngucap para muhaqqiqun wal aktsarun lah. Qalu ngucap sapa muhaqqiqun wal aktsarun. An-na'yu utawi na'yu artinya mengabarkan kematian dengan caranya orang jahiliyah. Al-manhiyu anhu kang den larang apa anhu al innama huwa angin pestine utawi an-na'yu iku na'yul jahiliyati, yaitu cara ngabarine wong jahiliyah. Wakana, ini gambarannya na'yul jahiliyah. Gambarannya orang jahiliyah dalam mengabarkan kematian. Wakana lan ono iku min adatihim saking kebiasaane jahiliyah. Ya kan? Wakana lan ono opo na'yu min adatihim saking kebiasaane wong jahiliyah iku idza mata ing dalem arekalane mati minhum saking jahiliyah sapa syarifun wong kang mulya ba'asu moko padha ngutus sapa jahiliyah rokiban ing wong kang numpak kuda ilal qabaili maring pira-pira qabilah. Jadi ini model pengabaran kematiannya orang jahiliyah. Ketika yang mati itu adalah orang yang mulia, maka mereka akan mengutus orang lain menunggangi kuda untuk berkeliling kepada para kabilah. Yaqulu hale ngucap sapa rokiban na'ayan fulanin na'aya fulanin nemoni sapa sira ing kabar kematiane wong siji. Telah mati seseorang. Au yana iyal al arabu nemoni ing
ing kerusakan sapa al arabu wong Arab. Jadi cara mengumumkannya celakalah seseorang atau hancurlah orang Arab. Ai halakat tegese rusak sapa al arabu wong Arab. Bimah liki fulanin sebab matine fulan. Celakalah orang Arab karena kematian orang ini. Itu bahasa-bahasa mereka pada saat mengabarkan itu pakai seperti itu. Wayakunu lan ono sapa raqib iku ma'annai sertane ngabarno kematian. Dojijen wabukain. Dojijen keributan, kegaduhan, ya kan, dibarengi karo keributan atau kegaduhan utawa perayaan lah. Wabukain lan tangisan. Nah, kalau kita tahu itu kan sebagian saudara kita itu kan yang bermata sipit kan kadang seperti itu. Ya kan, dulu kan dikasih arak-arakan, ya kan, keliling numpak mobil, banyak barangnya yang dibawa. Ya anggaplah kayak tradisinya ya orang orang-orang Hindu Buddha gitu kan seperti itu, diarak, ya kan banyak itu yang dibawa. Nah, itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Nakyan itu seperti itu. Tapi kalau murni cuman sekedar berita duka itu boleh. Jadi kalau contohnya berita duka yang masuk pada kategori nakyan, gambarannya itu kalau dilihat dari ini, perilaku pemberitaan atau kabar duka, yang dimaksud kabar duka yang sering dilakukan oleh orang jahiliyah, itu seperti fenomena yang kita lihat di tetangga kita orang non muslim, ya, seperti Hindu, terus Buddha. Ketika membuat perayaan kematian itu kan ono rombongane bawa barang-barang cek wakene lah, iku sing gawe itu dengan kabar kematian jelas Mas. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi mengumumkan kabar kematian tapi dibarengi dengan perayaan. Kan kelihatan itu kan, semakin kaya seseorang maka bawaannya itu ya juga kan semakin banyak. Ya, semakin banyak, betul. Iya kan? Nah, itu yang tidak boleh. Perhiasan dihias berbagai macam hiasan. Nah, sepertinya itu yang dimaksud dengan anak yu itu. Ya kan? Ini kan ada dojijen wabukain. Dojijen itu apa? Pagelaran, kegaduhan, dibarengi dengan kegaduhan. Kalau murni memberikan kabar itu tidak masalah. Wis jelas batasannya, ya. Wis dituntasno, ya. Wadzakaro lan nutur. Wadzakaro lan nutur sapa sahibul hawi, pengarang kitab Hawi. Hawil Kabir ini paling. Wajhaini ing rong alasan. Li ashabina kedue ashabus Syafi'i. Fistihbabil idzani ing dalam kesunahane aweh kabar bil mayyiti kelawan matine mayit. Wa isya'ati mautihi lan nyebar luasno utawa nyiarno wa isya'atihi lan nyiarno wa isya'ati mautihi lan nyiarno matine mayit bin nidai kelawan pengundang-undang wal i'lami lan pengumuman. Jadi sunnahnya memberikan kabar akan kematian seseorang dengan dua alasan.
Fas fastahabba moko milang sunnah zalika ing mengkono idzan bil mayyit, artinya mengabarkan kematian mayit, sapa ba'duhum setengah ulama lil mayyiti kanggo mayit al ghoribi kang asing, ya kan, lil ghoribi maring wong asing wal qoribi lan wong kang parek. Jadi sebagian menganggap tetap sunnah mengabarkan kematian seseorang kepada orang asing atau kerabat. Walima lan krana perkara fihi kang iku tetep ing dalem emah. Fihi kang tetep ing dalem emah min kasratil musallina alaihi. Saking akeh wong kang gelem nyolati alaihi ngatasi mayit. Wadda'ina lan wong kang gelem ndongakne lahu maring mayit. Nah itu dianggap sunnah memberitakan, mengabarkan dengan tujuan karena biar banyak orang yang mau mensolati dan banyak orang yang mau mendoakan. Sebatas itu. Waqala ba'duhum, waqala lan ngucap sapa ba'duhum setengah ulama, yustahabu dzalika lil gharibi. Nah sebagian lagi itu cuman mensunnahkan, yustahabu dan sunatake apa zalika mengkono iklan utawa idzan, artinya mengabarkan lil gharibi kanggo wong kang asing tok ae, untuk orang yang tidak tahu saja. Lek kerabat gak perlu. Wala yustahabu li ghairihi, wala yustahabu lan ora den sunatake li ghairi kron kanggo liyane gharib. Nah, sebagian ulama itu mengatakan hanya boleh hanya sunnah dikabarkan kepada orang lain, maksudnya bukan keluarganya mayit. Lek keluarganya gak perlu, ya kan? Itu sebagian. Wala yustahabu lil ghairi, tetapi tidak sunnah kepada selain gharib. Artinya tidak sunnah untuk selain orang lain. Lek dek keluargane gak perlu sampai diumumno ngono, gak perlu. Sampai diumumkan iklan. Bahkan kalau orang Arab itu, tradisinya orang Arab itu dalam mengumumkan itu ditempel-tempel di papan-papan itu loh. Nah, kalau sekarang kan ono dek medsos pos, ndak perlu dek papan, lah khawatir itu takut masuk pada kategorinya nakyu. Tapi yang di sini kan poinnya sudah jelas toh, yang dimaksud kalau tujuannya itu adalah agar banyak yang mau mensolati dan mendoakan, itu semua ulama, sebagian ulama itu setuju, selama tidak dibarengi dengan perayaan, tangisan, kan itu kok. Terus kultu pendapat sapa ingsun. Kemudian pendapatnya Imam Nawawi bagaimana? Wal mukhtaru utawi pendapat kang den pilih. Maksudnya dipilih oleh Imam Nawawi ini. Sahibu kitabi Azkar Nawawi ya. Istihbabu iku istihbabu dan sunnah akine idzan mutlakon kelawan mutlak. Idza kana mujarradu i'lamin. Itu boleh mutlak, mau diumumkan kepada siapa, ke keluarganya ataupun yang bukan keluarganya, kepada siapa saja itu mutlak kata Imam Nawawi boleh. Catatannya idza kana ing dalem arikalane ono apa iklan utawa idzan iku mujarradu i'lamin. Iku mujarradu i'lamin murni cuman sekedar pemberitahuan. Ketika murni sekedar pemberitahuan. Jelas, sampai di sini jelas apa yang dimaksud dengan dengan nakyu. Berarti untuk berhati-hati Mas ya, untuk berhati-hati alangkah enaknya itu lek ada kematian bagi si petugas yang biasa memberi kabar,
itu alangkah baiknya cuma sekedar memberi kabar bahwasanya si bulan itu meninggal gitu aja ya, Mas, ya. Enak kayak gitu. Lebih hati-hati kan, Mas, Iya bos. daripada nanti ya takutnya omongannya nggak terkontrol, Mas. Kalau Takut gak nggak keterlaluan. terkontrol kan bahaya nanti. Tapi insya Allah dari penjelasan tadi itu kan sudah jelas ungkapan para ulama. Poinnya pertama, kalau seruan kematian itu, seruan kabar kematian itu murni agar banyak orang yang mau mensolati dan mendoakan, itu sunnah, baik itu kepada orang lain ataupun kepada kerabat dan keluarga, itu boleh. Yang tidak boleh kalau dilihat di sini itu apabila itu dibarengi dengan apa? Dengan pagelaran ataupun tangisan dengan mengumumkannya, atau dibarengi dengan perayaan. Seperti kejadian yang dilakukan oleh saudara kita yang non muslim. Iya Mas, kadang boleh ada sampai meratap-ratap gitu. Nah, kalau meratap kan memang tidak boleh, di dalam agama Islam juga tidak boleh. Nah, itu kalau meratap itu memang tidak boleh. Makanya yang memiliki potensi nangis sampai masuk pada kategori meratap itu kan sebaiknya dihindarkan. Lanjut. Lalu pengumuman Facebook seperti apa? Pengumuman di Facebook, pengumuman di WhatsApp. Boleh. Apabila itu limujarrodil iklan. Apabila itu hanya murni sekedar pemberitahuan kematian. Jadi murni pemberitahuan akan kematian dengan tujuan agar banyak yang mau mendoakan, itu boleh, bahkan sunnah. Sebagian para ulama itu mengatakan sunnah. Ada sebagian mengatakan nggak perlulah, cukup kabarkan kepada orang lain saja, keluarga nggak usah. Tapi kalau Imam Nawawi itu mutlak memperbolehkan dengan catatan murni mengabarkan akan kematian. Lalu hadisnya yang dipakai itu apa? Pertama, hadis Rasulullah yang mengumumkan kematiannya orang Najasyi. Terus yang kedua, Nabi yang mempertanyakan kematian seseorang yang dikubur pada Sabtu malam hari dan Nabi belum mendapatkan kabar. Sehingga Nabi menanyakan, kenapa engkau tidak memberikan kabar kepadaku? Menggunakan dua hadis itu yang sama-sama kedudukannya sahih, maka mengabarkan kematian itu boleh. Yang pasti dari semua yang kita baca itu yang tidak boleh itu adalah an-na'yu, atau mengabarkan kematian dan masuk pada kategori an-na'yu. Kalau masuk pada kategori an-na'yu, mengabarkan kematian yang masuk pada kategori an-na'yu, kalau kita identifikasi dari hadis yang sudah kita baca, dari riwayat yang kita baca, terus dari keterangan ulama yang kita baca, itu pertama pengumuman kematian yang dibarengi dengan perayaan-perayaan, dibarengi dengan tangisan-tangisan, ya kan, dibarengi dengan mengungkapkan seolah-olah apa ya, seolah-olah celakalah kita gara-gara kematian seseorang. Kalau dibarengi dengan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada hal itu, maka itu yang tidak diperbolehkan. Sama seperti kalimat duh sopo mane, kan nggak boleh, itu meratap namanya. Kalimat itu adalah kalimat meratap. Duh sopo mane sing ate ngopeni aku, ya kan? Nah, kalimat-kalimat itu kalimat meratap. Itu tidak boleh seperti itu. Kan tidak boleh. Harusnya kalimat-kalimat takziah seperti kemarin. Alhamdulillah aku mendapatkan kebahagiaan karena dia matinya dalam keadaan yang soleh. Kalau anaknya berarti dia besok akan membukakan pintu surga kepadaku. Malah kalimatnya harus pakai alhamdulillah gitu loh. Lah iya tuh jelas kok kemarin kok.
Itu kalimat-kalimat rata, kalimat-kalimat bela sungkawa yang diajarkan oleh hadis-hadis yang kemarin seperti itu. Justru kalau kalimat-kalimat yang keluar, aduh siapa lagi yang akan artinya yang akan mengunjungi aku kalau dia sudah meninggal, itu tidak boleh diungkapkan untuk mereka yang sudah meninggal, karena itu masuk pada kategori kalimat-kalimat ratapan, dan ratapan itu tidak boleh. Iya, karena meninggal ya sudah, meninggal saja gitu loh. Justru kalau kita tabah dan rela akan kematian seseorang, kita mendapatkan pahala yang sangat besar kok. Makanya Umar bin Abdul Aziz justru bersyukur gitu loh. Artinya bersyukur itu, wis nak, sekarang kamu enak, kamu sekarang tinggal siap-siap di sana, bukakan pintu surga untuk diriku. Itu melihat kematian anaknya seperti itu. Nah, jelas ya. Jadi misal mati sesuk ngomong alhamdulillah, cuman ojo banter-banter. Ya ojo ngono lah. Jangan banter kan. Loh, tenan iki. Digeruduk harus sebelah ya. Loh iya, itu kalimat-kalimat, coba di hadis yang di atas. Seorang ibu yang mati itu, yang ditinggal mati oleh anaknya. Yo koyo ngono, Bos. Kalimatnya. Iya, ya cuman ojo banter-banter, Bos. Gak terjadi tradisi seperti itu soalnya. Apa nak? Ini keterangan yang lain ya. Keterangan yang lain itu ketika Umar bin Abdul Aziz. Ini kan masuk pada kategorinya sahabat ini. Lek keterangan dari Asma, ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya yang sedang mengikuti perang Tustur ya kan kemarin. Apa ungkapannya seorang ibu yang ditampilkan di dalam bab takziah itu? Alhamdulillah, itu jelas kok. Alhamdulillah nalu al-fauza. Alhamdulillah kita semua mendapatkan kebahagiaan loh. Ditinggal mati malah ngomong alhamdulillah kok. Ya kan? Wahatu azimaro, dia sudah mengorbankan dirinya untuk keluarganya, itu ungkapannya. Itu ungkapannya alhamdulillah, Bos. Terus lakot umirtu masruron bika wa ma'atat alayya sa'atun an-nafiya asaru min saati. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu ketika ditinggal mati oleh oleh anaknya kan malah bilang rohimaka, ya kan, rohimaka, wahai anakku, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ini fakot surirtu bika yauma busyirtu bika, sungguh aku bahagia seperti halnya hari engkau dilahirkan, ya kan. Sungguh umurku telah diisi dengan kebahagiaan, ya kan. Dan tidak ada waktu yang lebih membuat bahagia diriku daripada hari ini, katanya beliau. Padahal anaknya mati ngono lho. Amma wallahi in kunta latad'u abaka ilal jannah. Sungguh demi Allah engkau nanti akan, ya kan, akan mendoakan ayahmu surga. Kan enak awakmu mlebu dhisik ndek surga, sesuk dongakno aku kanggo dadi celukun aku sesuk ndek surgane Gusti Allah. Itu ungkapannya Umar bin Abdul Aziz ketika ditinggal mati anaknya gitu loh. Gitu cara mengungkapkannya, bukan aduh siapa lagi yang akan mengunjungi aku kalau dia sudah meninggal gitu. Bukan seperti itu. Gitu, bukan seperti itu. Jadi hindari kalimat-kalimat yang seolah-olah mengungkapkan ketidakrelaan kita akan kematian seseorang. Karena itu masuk pada kategori meratap, dan meratap itu dilarang. Jadi hindari kalimat-kalimat yang mengarah kepada ungkapan ketidakrelaan akan kematian seseorang. Karena itu masuk pada kategori meratap, dan meratap itu adalah dilarang.
Maka dalam memberikan kabar kematian itu yo hindari juga kalimat-kalimat itu gitu loh. Sehingga di sini ada bab khusus yang menjelaskan tentang diperbolehkannya memberikan kabar kematian kepada keluarga, kerabat ataupun orang lain. Yang dilarang itu adalah an-na'yu. An-na'yu itu adalah mengabarkan kematian yang dibarengi dengan tangisan, kesedihan, perayaan. Itu yang tidak boleh gitu loh. Dan membuat orang lain itu seolah-olah akan hancur akan kematian seseorang ini gitu loh. Itu tidak boleh. Sama seperti misal kita mengumumkan telah mati orang yang sangat mulia sekali, sehingga negara kita atau desa kita ini kehilangan orang terbaiknya, misal seperti itu, ya kan, yang tidak akan ada yang menggantikan selain beliau. Lah kalimat-kalimat itu adalah kalau dalam pengumuman itu tidak boleh. Dalam pengumuman kematian itu tidak boleh. Tidak boleh, itu masuk pada kategori an-na'yu. Kenapa? Karena ada orang tersebut dan tidak adanya orang tersebut, alam ini sudah ada yang ngatur kok. Itu poinnya ada di sana. Jadi sekarang wis ngaji ini hindari sudah kalimat-kalimat seperti itu. Cukup yang diperbolehkan itu boleh hanya untuk ya kan, untuk mendatangkan orang banyak mensolati dan banyak orang yang mau mendoakan. Kalau kalimatnya itu ditujukan untuk hal itu maka boleh. Jelas ya? Kan tak pikir ini jelas. Itu secara hukum fikihnya itu seperti itu. Nah, maka sekarang kita boleh sudah bisa melihat apa yang terjadi di dalam fenomena yang ada di sekeliling kita terkait dengan kabar kematian. Mana yang kategori an-na'yu, mana yang tidak. Tapi sekali lagi karena batasannya yang bukan na'yu itu adalah tujuan, maka tujuan yang tahu adalah orang yang mengumumkan. Nanti orang membuat kalimat, kita jangan sudah. Penilaian kita jangan seperti itu. Kita penilaiannya husnudzon. Oh paling ben akeh sing dungakno, husnudzon aja lebih baik. Jangan mengklaim seseorang untuk masuk pada kategori an-na'yu. Karena mengklaim jelek orang lain kan an-na'yu itu kan dilarang. Itu ya juga tidak baik. Batasannya jelas. Insya Allah itu batasannya sudah jelas. Kan wis jelas toh Hud? Jelas. Tapi untuk diri kita pribadi, nah kita yang bisa mengukur ketika mau memberikan kabar seseorang. Kalau tujuan kita mengabarkan kematian kepada orang lain agar didoakan, dibantu untuk didoakan, dan dibantu untuk mensolati, maka itu boleh. Artinya kalimat ini ditujukan untuk menata diri kita dalam mengabarkan kematian dan memberikan batasan-batasan kepada kita untuk memilih redaksi-redaksi pengumuman kematian yang lebih hati-hati lagi. Cukup Pak. Yowis. Insyaallah besok kita akan membahas tentang babu ma yuqalu fi hali ghuslil mayyiti wa takfinihi. Besok kita akan membahas tentang doa-doa atau sesuatu yang perlu kita bacakan saat memandikan mayit dan mengubur mayit. Baik, kita tutup ala hadzini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.